Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Nah, pada kesempatan kali ini Melva akan membahas tentang syair klasik dan juga puisi balada karya W.S. Rendra. Nah, yang pertama akan Melva bahas yaitu unsur intrinsik puisi syair Ikan Terubuk. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel berikut, teman-teman juga dapat melihat skor yang ada pada unsur intrinsik di dalam puisi ini. Nah, untuk tema mayor sendiri dari puisi ini yaitu kegagalan dalam percintaan dan mendapatkan skor 1. Nah, untuk tema minornya sendiri ada 3, yaitu yang pertama percintaan yang melibatkan putri ikan, yang kedua harapan putri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta yang ketiga kerinduan terhadap kekasih. Untuk skor dari tema minor yaitu 3. Nah, selanjutnya amanat tersuratnya. Amanat tersuratnya ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, Bismillah itu permulaan kalam. Dan yang kedua, janganlah dijabat yang telah sudah. Nah, jadi untuk skor dari amanat tersuratnya yaitu 2. Nah, untuk amanat tersiratnya adalah yang pertama, jangan lupa untuk selalu mengingat Tuhan. Yang kedua, jangan memaksakan hal yang mustahil. Yang ketiga, setialah terhadap pasangan kita. Yang keempat, jangan ingkar janji. Dan yang kelima, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Nah, jadi untuk skor dari amanat tersiratnya yaitu 5. Nah, untuk pola lariknya sendiri mendapatkan skor 2 karena terdiri dari 4-8 kata dan terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Untuk pola bait mendapatkan skor 2, untuk pola rima mendapatkan skor 2, dan untuk diksi juga mendapatkan skor 2. Nah, jadi itu dia teman-teman analisis unsur intrinsik dari puisi syair Ikan Terubuk. Nah, selanjutnya Melva akan menganalisis unsur intrinsik dari puisi balada karya W.S. Rendra. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat memperhatikan tabel berikut. Nah, yang pertama yaitu tema mayor. Tema mayor dari puisi ini adalah percintaan. Dan untuk tema mayor sendiri mendapatkan skor 1. Nah, selanjutnya tema minor. Tema minor dari puisi ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu pahit manisnya percintaan. Yang kedua, kegagalan dalam memahami satu sama lain. Dan yang ketiga, kekuatan cinta yang membuat suatu hubungan dapat bertahan. Nah, untuk tema minor sendiri dari puisi ini mendapatkan skor 3. Nah, selanjutnya amanat tersurat. Amanat tersurat dari puisi ini ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, kadang cinta membuat kita bertahan dengan sekecil redup harapan. Dan yang kedua, kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Nah, untuk skor dari amanat tersurat dalam puisi ini adalah 2. Nah, untuk amanat tersirat dari puisi ini yaitu yang pertama, jangan terlalu berharap kepada seseorang. Yang kedua, cinta terkadang tidak hanya tentang kebahagiaan. Nah, untuk skor dari amanat tersirat yaitu 2. Untuk pola lariknya memiliki skor 2, untuk pola baitnya memiliki skor 2, untuk pola rimanya memiliki skor 2, dan yang terakhir untuk diksi juga memiliki skor 2. Nah, jadi itu dia teman-teman hasil analisis unsur intrinsik puisi balada karya W.S. Rendra. Nah, selanjutnya Melva akan menganalisis unsur intrinsik fiksi dari puisi syair Ikan Terubuk. Nah, yang pertama tema nih teman-teman. Sebelumnya teman-teman juga dapat memperhatikan tabel berikut. Nah, untuk tema dari syair ini yaitu kegagalan dalam percintaan. Untuk temanya sendiri mendapatkan skor 1. Yang kedua yaitu penokohan. Yang pertama dari Ikan Terubuk. Ikan terubuk sendiri memiliki sifat yang sensitif, berhati sayu, dan juga setia.
Yang kedua dari Putri Ikan Puyuh-Puyuh. Putri Ikan Puyuh-Puyuh memiliki sifat yang berbudi, bahasa yang halus, serta religius. Lalu selanjutnya ada Datuk dan Nenek Belinda yang memiliki sifat lembut dan sopan. Nah, selanjutnya juga ada Tari yang memiliki sifat lemah lembut dan juga sopan. Lalu selanjutnya ada Baginda. Baginda memiliki sifat bijaksana. Dan yang terakhir ada Muda Bangsawan. Muda Bangsawan ini memiliki sifat yang suka memendam perasaan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk penokohan. Dan untuk penokohan sendiri memiliki skor 6. Nah, selanjutnya untuk latar. Latar tempat di dalam syair ini yaitu yang pertama ada karang, ada di dalam kolam, ada Tanjung Balai, ada Puri, dan juga ada Laut Negara. Nah, untuk latar sendiri memiliki skor 2. Lalu untuk latar waktu dari syair ini yaitu siang, malam, dan juga senja. Dan yang terakhir untuk latar suasana yaitu ceria, suram, dan juga sedih. Nah, untuk latar sendiri dari syair ini memiliki skor 3. Yang terakhir yaitu pusat pengesahan. Pusat pengesahan untuk syair ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, jadi itu dia teman-teman hasil dari analisis unsur intrinsik fiksi dari syair Ikan Terubuk. Nah, selanjutnya Melva akan menganalisis unsur intrinsik fiksi dari puisi balada karya W.S. Rendra. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat juga melihat tabel berikut. Nah, yang pertama tema. Tema dari puisi ini yaitu kekuatan cinta yang membuat kita bertahan. Nah, untuk tema sendiri dari puisi ini memiliki skor 1. Lalu selanjutnya penokohan. Untuk penokohan di dalam puisi ini sendiri tidak ada, sehingga untuk penokohan memiliki skor 0. Nah, selanjutnya latar. Yang pertama latar tempat. Latar tempat dari puisi ini yaitu di ujung terowongan dan juga di altar. Nah, selanjutnya latar suasana. Latar suasana di puisi ini yaitu menegangkan, suram, dan juga sedih. Untuk latar dari puisi ini memiliki skor 2. Nah, yang terakhir yaitu pusat pengesahan. Pusat pengesahan dari puisi ini yaitu pada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, untuk pusat pengesahan sendiri mendapatkan skor 1. Nah, jadi itu dia teman-teman hasil analisis Melva terhadap unsur intrinsik fiksi dari puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melihat gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan hasil perbandingan dari Melva terhadap syair Ikan Terubuk dengan puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan Melva mengenai syair klasik dan juga puisi balada dari W.S. Rendra. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat menentukan hubungan antar unsur intrinsik antara syair dengan puisi. Nah, sekian dulu video Melva kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.